Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semua ya Bapak Ibu. Jaga Amin, amin. kesehatan, imunitas kita, mudah-mudahan kita tetap sehat. Jangan lupa bahagia. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak Ibu, kita akan mendiskusikan materi tentang assessment. Tapi sebelum itu mari kita awali dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin share screen ya Bu ya, Bapak. Oke. Kita akan coba bahas, kita akan diskusikan ya Bu ya. Ini adalah kita program sekolah penggerak. Dan kita akan memasuki pembahasan yang pertama. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak Ibu, kita mulai dengan kesepakatan ya. Kesepakatan belajar kita adalah kesepakatan andragogi ya, yaitu pembelajaran tipe orang dewasa. Bagaimana itu? Yaitu saling menghargai. Satu berbicara, yang lain menyimak atau mendengarkan. Dan juga berpartisipasi aktif, memberikan respon, dan juga menjawab pertanyaan. Kemudian, fokus pada pembelajaran. Kita tidak melakukan hal lain kecuali pembelajaran kita. Dan tepat waktu. Siap Bapak Ibu? Siap, insyaallah. Hebat. Siap. Okay. Baik Bapak Ibu, inilah dia yang akan kita bahas ya, tentang assessment. Oke, apa saja yang akan kita bahas? Yaitu pengertian, fungsi, prinsip-prinsip, kemudian macam-macamnya. Tapi sebelum kita lebih lanjut, coba kita ingin explore ya, brainstorming dulu. Kira-kira ada yang bisa memberikan penjelasan assessment itu apa ya? Dan kenapa kita perlu untuk melakukan assessment sebagai seorang guru? Ada yang bisa bantu menjawab? Ya, izin menjawab, Bu. Oh iya, silakan Ibu Yuni. Baik, menurut yang saya tahu, kalau assessment itu adalah suatu tes atau penilaian yang dilakukan kepada siswa untuk mengukur kemampuan atau kapasitas pemahaman siswa akan suatu materi yang disampaikan oleh guru. Oke, terus kenapa kita harus mengambil atau melakukan assessment? Baik, untuk mengetahui apakah pelajaran yang disampaikan itu sudah dipahami atau belum, dan juga untuk mengetahui sudah sejauh mana atau apakah pembelajaran yang disampaikan oleh guru itu dipahami atau tidak. 100 hebat ya, ini contoh guru penggerak yang luar biasa, cocok. Oke, baik, kita akan bahas satu persatu. Iya, luar biasa itu Bu ya. Nah, sorry, ya kita tadi tentang assessment ya, pendapat Ibu Bapak. Kita coba kita lihat ya Bu ya. Nah, ini dia. Mungkin ini mengulang lagi ya Bu ya, pengertian assessment. Ada beberapa sebenarnya yang disampaikan oleh para ahli ya, bahwa assessment sebagai proses sistematik pengumpulan, penganalisaan, dan penafsiran informasi ya, untuk mengetahui sejauh mana siswa mencapai suatu tujuan. Betul banget yang tadi disampaikan oleh Bu Yuni. Oke, kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Griffin and Nix, yaitu assessment adalah semua cara yang digunakan untuk menilai unjuk kerja individu atau kelompok ya. Jadi assessment itu bisa bentuknya individu atau kelompok. Kemudian yang disampaikan oleh Robert M. Smith, beliau menyampaikan bahwa assessment adalah suatu penilaian yang komprehensif, ya, menyeluruh, gitu ya, holistik, dan melibatkan anggota tim, tidak cuma individu seorang guru, tapi tim. Nah, tujuannya untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan, dan dari situlah akan digunakan keputusannya untuk layanan pendidikan selanjutnya. Jadi, apa yang menjadi kekurangan
dan apa yang perlu diperbaiki itulah untuk ditindaklanjuti atau follow up-nya. Jadi yang disampaikan oleh Bu Yuni itu tepat sekali. Oke, ya tadi sebagai umpan balik sebagai guru, yaitu mengetahui kelemahannya, apakah sudah sukses memberikan pembelajarannya, apakah metode yang disampaikan itu cukup tepat, bisa dipahami pembelajarannya, dan untuk siswa sendiri, sejauh mana dia sudah belajar dengan baik. Nah, itulah fungsi dari assessment. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini dia fungsi assessment. Fungsi assessment ada 3, of learning, for learning, dan as learning. Of learning, ada yang bisa menyampaikan? Oke, baik. Izin saya, Bu. Ya, boleh, silakan. Of learning itu penilaian di akhir, Bu. Oke, bagus. Penilaian di akhir. Makanya di sini contohnya adalah penilaian sumatif. For learning. Oke, kita udah bisa membaca ya, Bu ya. For learning berarti di akhir atau dalam proses? Dalam penilaian dalam proses. Dalam proses. Good. Dalam proses. Nah, ini contohnya formatif. Kemudian as learning yaitu bahwa fungsi assessment adalah bisa menjadi umpan balik atau ada keterlibatan dari sisi siswa, ya baik dia sebagai individu maupun kelompok. Oleh karena itu nanti keterlibatannya adalah dalam bentuk self assessment atau peer assessment. Jadi teman lain memberikan feedback kepada teman yang lainnya. Dan ini dilakukan tidak cuma untuk kognitif saja, ya misalnya dari sekian yang sudah dibahas pada self assessment itu kemudian seorang anak untuk melakukan dia mengevaluasi diri kira-kira materi-materi mana yang sudah dia kuasai, mana yang belum. Mungkin yang sudah dikuasai dengan kita perintahkan silakan berikan checklist untuk yang sudah difahami atau sudah dikuasai dan silang untuk yang belum dikuasai. Nah, itu adalah feedback buat anak atau refleksi ya. Nah, kemudian demikian juga dengan karakter atau kesiapan siswa di dalam belajar. Misalnya, apakah di setiap ada tugas dia kategorinya selalu tepat waktu, ya, atau sering tepat waktu, atau kadang-kadang, atau jarang tepat waktu. Nah, itu yang seperti itu nanti bisa untuk jenis tes self assessment. Fungsi assessment sebagai learning atau as learning. Oke. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Oke, next. Kemudian, teman-teman, ketika kita mau menyusun sebuah assessment, maka kita harus lihat prinsip-prinsipnya. Prinsip yang pertama, bahwa assessment itu adalah merupakan satu kesatuan dengan proses pembelajaran. Ya, dia adalah cycle. Jadi nggak boleh ada yang melenceng. Belajarnya begini, asesmennya begini, belajarnya begini, nggak bisa, tapi satu kesatuan. Kemudian yang kedua, asesmen itu dirancang harus sesuai dengan tujuannya. Apa tujuannya? Kalau tujuannya ingin anak bisa performance atau berbicara, mengucapkan atau melafalkan ungkapan dengan baik atau dengan benar, ya, maka bentuk asesmennya jangan tulis, tapi harus misalnya performance. Nah, itu. Jadi sesuai dengan tujuannya. Kemudian dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Secara adil, artinya ketika kita memberikan assessment, jangan ada pihak anak yang merasa dirugikan atau merasa dia itu ketika kemudian mengerjakan soal, dia nggak ngerti apa-apa, dia nggak tahu apa-apa, gitu ya. Nah, kemudian valid. Valid artinya dapat mengukur sesuai dengan apa yang diukur. Ya. Dan biasanya kalau sudah valid bersifat objektif. Nah, dapat dipercaya, accountable. Nah, ini berarti nilai yang diberikan dari hasil assessment dapat dipertanggungjawabkan. Dia dikasih nilai segitu karena memang layak mendapatkan nilai segitu ya dengan alat ukur assessment yang tadi valid. Oke. Sehingga dari situ bisa memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan baik kepada lembaga ya, orang tua murid maupun bagi siswa itu sendiri dan bagi kita sebagai seorang guru. Ya, sehingga kita bisa menganalisa dengan tepat ya kondisi sesungguhnya. Kemudian asesmen juga meliputi berbagai bentuk
ya, tidak sekedar tes tulis tapi bisa penugasan, instrumen dan yang lain-lainnya. Ya, jadi tidak hanya satu jenis assessment. Ya tadi intinya prinsipnya adalah sesuai dengan tujuannya. Kemudian assessment adalah merupakan laporan kemajuan belajar, ya, dan pencapaian peserta didik yang bersifat sederhana dan informatif. Jadi enggak berbelit-belit, bisa dipahami, ya, mudah dipahami oleh orang yang membaca, baik orang tua maupun siswa. Nah, itu adalah prinsip-prinsip assessment. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas, Bu. Ya, baik. Nah, sehingga kemudian kita bisa gambarkan bahwa assessment itu adalah proses yang berkesinambungan. Dari awal sebelum pembelajaran kita sebaiknya melakukan assessment. Namanya apa nanti akan dijelaskan oleh fasilitator berikutnya. Ya, kemudian dari situlah gambarannya kita menentukan rancangan pembelajaran sehingga nanti kita melakukan proses belajar mengajar dengan baik, ya, sesuai dengan startnya dari mana, dari hasil assessment di awal tadi, ya, dan dari proses belajar mengajar kemudian kita kembalikan lagi menggunakan assessment yang sesuai, ya, kurang lebihnya seperti itu kesimpulannya. Terima kasih dan akan saya berikan kesempatan berikutnya kepada Ibu Yuni. Baik, terima kasih banyak Bu Mus, sangat jelas pemaparannya. Akan saya lanjutkan lagi dengan salah satu dari macam atau jenis assessment yang biasa digunakan dalam pembelajaran di sekolah. Izinkan saya untuk share screen. Baik, Bapak Ibu, kali ini sebentar. Baik. Kali ini saya akan menjelaskan, mohon maaf. Baik. Salah satu bagian dari penilaian atau salah satu jenis dari penilaian yaitu penilaian diagnostik. Nah, apa sih sebetulnya penilaian diagnostik ini? Penilaian diagnostik itu adalah menurut salah satu ahli menyatakan bahwa penilaian diagnostik adalah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan siswa serta faktor penyebabnya. Yang digunakan apabila cukup alatnya maka bisa dilihat hasilnya sehingga guru dapat mengetahui kelemahan siswa. Gitu ya. Jadi pada saat kita menggunakan tes ini, ya, kita dapat mengetahui kelemahan siswa atau bagian mana sih yang sebetulnya masih kurang dari siswa tersebut, gitu ya. Nah, biasanya dilakukan di awal saat kita belum mengetahui kemampuan siswa akan satu materi atau satu pelajaran, satu mata pelajaran yang akan diajarkan. Nah, kemudian tujuan atau fungsinya, nah tadi ada disampaikan di pembahasan Bu Mus, yaitu membantu kesulitan atau mengatasi hambatan yang dialami peserta didik pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran pada suatu bidang studi atau keseluruhan program pembelajaran. Nah, ini bisa dilakukan bagi siswa dari pembelajar dini awal sampai dengan pembelajar lanjutan. Ya, jadi dari tingkat TK bisa jadi SD, SMP, SMA untuk mengetahui sebelum mengikuti pembelajaran di awal apa sih kelemahan atau kelebihannya barangkali ya, apa juga yang menjadi penghambat atau masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut. Nah, kemudian penilaian diagnostik tersebut untuk mengetahui masalah yang diderita atau mengganggu peserta didik, sehingga peserta didik mengalami kesulitan, hambatan, atau gangguan ketika mengikuti program pembelajaran dalam suatu bidang studi. Ini bisa dari informasi dari orang tua, ya, atau dari assessment yang dilakukan sebelumnya di tempat yang sebelumnya. Misalkan ketika ada anak dari SD gitu ya, kita mendapatkan informasi dari sekolah yang sebelumnya, level sebelumnya dari TK-nya. Begitupun ketika di SMP, nah bisa jadi ada informasi. Nah, kita bisa melakukan secara langsung assessment diagnostik ini bisa jadi memang untuk mengetahui awal
kemampuan siswa atau untuk membandingkan dengan kemampuan yang sebelumnya yang sudah kita ketahui dari level yang sebelumnya. Selanjutnya macam-macamnya, ini bentukannya bisa bentuk pilihan ganda atau pilihan ganda yang disertai alasan, pilihan ganda yang disertai pilihan alasan, pilihan ganda dan uraian, atau instrumen uraian saja. Jadi ini tergantung kepada level ya, level siswa. Ya, jadi jangan sampai merumitkan tadi ya, harus valid ya, harus reliable ya, harus adil. Nah, begitupun dengan kondisi siswa di awal juga kita harus adil ya. Tidak mungkin siswa yang belum bisa membaca kita berikan tes diagnostik dalam bentuk uraian misalkan ya. Bisa jadi hanya dalam bentuk gambar misalkan ya, atau huruf bagi siswa-siswa yang bersekolah di sekolah dini. Selanjutnya prosedurnya. Nah, yang kita lakukan sebagai seorang guru untuk membuat prosedur penilaian diagnostik menurut Depdiknas, yang pertama mengidentifikasi kompetensi dasar yang belum tercapai ketuntasannya. Nah, bisa kita tahu alasannya kenapa ini siswa tersebut belum bisa tercapai ketuntasannya. Nah, kita harus mengidentifikasi dulu. Kemudian menentukan kemungkinan sumber masalah. Jadi bisa jadi tidak hanya masalah-masalah yang berkaitan dengan pembelajaran, tapi yang mendukung pembelajaran. Bisa jadi latar belakang orang tua, keluarga, lingkungan, ya, keterlambatan dari diri anak itu sendiri. Kemudian menentukan bentuk dan jumlah soal yang sesuai tadi sudah saya sampaikan. Jadi jangan berbanding terbalik ya antara level atau tingkatan dengan bentuk soal dan juga jumlah soal. Kemudian menyusun kisi-kisi soal, menulis soal, mereview soal, menyusun kriteria penilaian. Jadi prosedur ini bisa dilakukan oleh kita sebagai seorang guru dalam melakukan penilaian diagnostik. Barangkali itu penjelasan singkat berkaitan dengan penilaian diagnostik. Ya, semoga dipahami dan menjadi inspirasi barangkali pada saat Ibu Bapak akan melakukan atau membuat sebuah penilaian diagnostik. Terima kasih banyak. Barangkali ada yang mau ditanyakan mungkin nanti ya. Sekarang akan kita lanjutkan dengan pembahasan yang berikutnya. Baik, kepada Bu Novi, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, setelah tadi kita mendengarkan pemaparan tentang asesmen diagnostik yang tujuannya untuk membantu kesulitan atau mengatasi hambatan yang dialami oleh peserta didik. Nah, izinkan saat ini saya akan membahas tentang asesmen formatif. Apakah asesmen formatif itu? Menurut Higgins, asesmen formatif merupakan tugas yang dikerjakan oleh peserta didik selama proses pembelajaran agar peserta didik memperoleh umpan balik dari pendidik untuk memperbaiki capaian belajarnya. Nah, dalam kurikulum sekolah penggerak, kita ketahui bahwa porsi asesmen formatif lebih banyak dibanding sumatif. Kenapa? Ini untuk menanamkan pemahaman pada peserta didik bahwa proses lebih penting dibanding hasil akhir. Bukan berarti nilai akhir tidak penting, tapi ketika anak mengetahui pentingnya proses, itu akan membuat peserta didik bisa mencapai target capaian pembelajarannya. Nah, karena kan sering ya kita temui Bapak Ibu ketika ada penilaian sumatif, nilai anak itu tinggi. Ya. Tapi ketika kita tanya atau ketika dalam pelajaran bahasa Inggris ya sebagai contohnya, ketika kita minta anak untuk berbicara, mereka tidak bisa. Nah, inilah fungsi dari asesmen formatif ya. Kita tekankan kepada anak bahwa proses pembelajaran itu lebih penting, lebih utama di awal ya, untuk membantu meningkatkan nilai sumatif mereka nanti. Nah, ini ya tadi tujuannya sudah disinggung. Jadi tujuan dari asesmen formatif itu adalah untuk memantau perkembangan belajar peserta didik sejauh mana mereka memahami materi yang diberikan agar mendapat umpan balik dari pendidik. Nah,
Caranya bagaimana? Nah, dari hasil pantauan yang dilakukan oleh pendidik pada peserta didik, tentunya kita akan mendapatkan informasi. Nah, informasi ini yang nantinya akan menjadi kekuatan dan kelemahan pembelajaran yang telah kita lakukan. Ya, sebagai contoh, dalam penilaian formatif itu kita lakukan tidak di akhir ya, bisa di awal pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita bisa ajak atau kita tanya siswa, apakah kalian masih ingat pembelajaran minggu lalu? Nah, jika mereka bilang, oh ingat Bu, kemarin itu kita belajar tentang teks deskriptif. Nah, setelah kita tahu bahwa mereka paham, berarti kita lanjut ke materi berikutnya. Tetapi kalau ternyata siswa masih bingung atau lupa, berarti di sini fungsi dari pendidik untuk mencari tahu atau mencari informasi kenapa mereka bisa lupa atau kenapa mereka tidak ingat ya pembelajaran yang sebelumnya. Nah, di sini kalau misalnya memang siswa tidak ingat, berarti yang dilakukan oleh pendidik adalah mengulang kembali materinya ya, untuk memberikan umpan balik kepada para siswanya. Ya, Bu ya. Nah, yang berikutnya yaitu jenis-jenis asesmen formatif. Nah, asesmen ini ada dua ya, Bu ya. Bapak Ibu, yang pertama itu asesmen tidak tertulis. Yang pertama contohnya adalah diskusi. Nah, kenapa diskusi penting? Karena dari diskusi ini kita bertujuan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi peserta didik ya di depan publik terutama. Kadang kan kita ketemui siswa itu pemalu. Nah, kalau dengan diskusi di kelompok kecil, awalnya di kelompok kecil paling tidak dia akan berusaha untuk mengeluarkan kemampuannya dalam berkomunikasi atau berbicara gitu ya. Nah, yang kedua adalah drama. Kita ketahui bahwa siswa itu memiliki karakter unik ya. Tidak semuanya mungkin pintar di presentasi, tidak di produk. Nah, ada juga siswa yang peserta didik yang memang jiwa seninya tinggi. Nah, kita bisa gunakan asesmennya secara tidak tertulis berbentuk drama. Ada juga dalam bentuk produk. Ya, produk itu bisa berupa membuat diorama, produk digital, atau produk seni. Nah, berikutnya contoh yang keempat adalah presentasi. Nah, presentasi ini mendorong peserta didik untuk memahami topik yang dipilih atau diberikan oleh pendidik. Nah, mampukah dia memahami tema yang diberikan? Yang selanjutnya adalah tes lisan. Tes lisan ini bisa tadi dibilang ada di awal pembelajaran, mereka sudah paham atau belum, ya tanya jawab ya. Nah, yang berikutnya adalah asesmen tertulis. Nah, asesmen tertulis ini contohnya yang pertama adalah refleksi. Refleksi ini adalah peserta didik menilai dirinya sendiri. Sejauh mana sih pemahaman dia sama materi yang telah diberikan oleh pendidik. Berikutnya ada jurnal. Jurnal juga hampir mirip ya Bu ya. Ini menuliskan ide-ide dalam bentuk tulisan. Lalu ada esai. Esai ini melatih kemampuan peserta didik dalam menulis dan mengembangkan cara berpikir kritis dan analitis. Berikutnya ada poster. Bagi peserta didik yang berjiwa seni tinggi, mereka bisa menuangkan ide-idenya materi pembelajaran melalui poster. Dan yang terakhir ada tes tulis. Tes tulis ini bisa berupa kuis, pilihan ganda, seperti itu. Nah, demikian Bapak Ibu pemaparan tentang asesmen formatif. Semoga dari pemaparan ini bisa dijadikan sebagai panduan ketika kita mulai pembelajaran nanti kepada siswa. Mungkin jika ada pertanyaan nanti di akhir ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nov. Terima kasih. Ya. Pemaparan oleh Pak Sabri. Ya, terima kasih Ibu Novi atas waktunya. Sebentar saya ambil dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengikuti dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Novi, urutan tuturan ke bawahnya saya ingin menjelaskan tentang asesmen sumatif. Penilaian sumatif
ini adalah penilaian yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu. Di dalam penilaian sumatif mencakup lebih dari satu pokok bahasan yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat berpindah dari suatu unit pembelajaran ke unit pembelajaran berikutnya. Nah, ini tercermin di dalam penilaian sumatif itu, contohnya di akhir-akhir pembelajaran itu seperti penilaian akhir tahun gitu ya. Lalu papan selanjutnya penilaian sumatif itu dapat juga diartikan sebagai penggunaan tes-tes pada akhir suatu periode pengajaran tertentu yang meliputi beberapa atau semua unit pelajaran yang diajarkan dalam satu semester, bahkan setelah selesai pembahasan suatu bidang studi. Nah, pada saat kita melakukan tes sumatif di akhir untuk satu semester, misalnya penilaian tengah semester, itu bisa kita lakukan barangkali poin-poin penting di mana kekurangan anak dalam mengikuti penilaian tes semester. Barangkali dalam pemahamannya atau kosakatanya, kalau kita di dalam bahasa Inggris mungkin gitu ya Bu ya. Ya, selanjutnya saya coba untuk memaparkan kembali. Nah, asesmen yang merupakan struktur penting dalam proses pembelajaran ini menunjukkan bahwa asesmen juga merupakan suatu komponen di dalam dunia pendidikan yang ada dalam operasional kurikulum sekolah. Melalui kesempatan ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang asesmen penilaian sumatif dalam kurikulum sekolah penggerak. Namun, sebelum sampai pada penjelasan ini, ada rangkaian penting yang sedikit saya singgung tentang penilaian atau evaluasi. Evaluasi ini kita tahu, Bu, itu adalah tidak jauh pentingnya, tidak jauh beda dengan yang disebut dengan penilaian. Apa itu evaluasi? Di dalam asesmen sumatif. Evaluasi adalah cara pandang seorang pendidik melakukan penilaian, yang artinya suatu proses tentang bagaimana mengukur kemampuan siswa atas pemahamannya tentang pembelajaran yang telah diberikan. Ya, seperti tadi sudah saya sampaikan, mungkin dalam penilaian akhir tahun itu contohnya. Asesmen sumatif pada dasarnya, prinsip dari asesmen sumatif itu adalah asesmen ini juga harus digunakan. Prinsipnya ya, digunakan juga untuk melihat penilaian-penilaian lainnya, karena dalam pemberian evaluasi penilaian itu harus terintegrasi sebagai pertimbangan utama dalam penilaian pada peserta didik. Ya, tadi telah dipaparkan oleh teman kita juga bahwa di dalam penilaian-penilaian sebelum penilaian sumatif dilaksanakan, ada itu penilaian formatif, mungkin sudah dijelaskan oleh teman kami begitu jelas. Nah, di dalam prinsip asesmennya itu merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran itu sendiri, dan menyediakan informasi yang holistik secara menyeluruh, maksudnya itu Bapak, sebagai umpan balik untuk guru peserta didik, orang tua, agar dapat membantu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Ya. Bagi seorang guru, penilaian awal atau yang tadi sudah disampaikan teman kami itu juga setelah dilakukan sesering mungkin, tetap harus ada penilaian sumatif di akhirnya. Bisa dalam penilaian-penilaian sumatif ini saya paparkan bahwa penilaian sumatif ini adalah penilaian akhir yang diambil seperti PTS dan PAS. Bisa bentuk penilaian ini terdapat berupa observasi, penilaian diri, bisa begitu ya, penilaian antar teman, ulangan harian, penugasan, tes prakteknya, proyeknya, atau penilaian portofolio, yang semuanya disesuaikan dengan karakteristik kompetensi. Ya, nah di sini sedikit saya gambarkan lagi Bu untuk penilaian sumatif, karena untuk penilaian formatif sudah jelas tadi dijelaskan oleh rekan kami Ibu Novi. Saya paparan saja untuk penjelasan penilaian sumatif ini. Itu dilakukan pada akhir pembelajaran, itu penekanannya, Bapak, itu penekanannya. Yang kedua, penilaian sumatif ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian belajar peserta didik dari pembelajaran yang sudah selesai, sudah berakhir. Biasanya kalau berakhirnya satu semester 6 bulannya, atau 1 tahun 2/2 semesternya. Kemudian hasil merupakan bukti mengenai apa yang dikuasai oleh peserta didik. Nah, ini tergambar dalam penilaian sumatif dari gerak angka-angka Bu ya, penilaiannya itu. Lalu yang terakhir,
hasil penilaian sumatif digunakan untuk menentukan nilai rapor, nilai kelas, atau apakah peserta didik itu layak untuk naik kelas atau lulus atau tidak lulusnya. Karena penilaian sumatif itu benar-benar dilakukan untuk ya di akhir-akhir pembelajaran. Nah, penilaian sumatif dilaksanakan juga Bu setelah kumpulan program pelajaran selesai diberikan. Kegiatan ini diantaranya kegiatannya saya gambarkan ya, penilaian sumatif dilakukan jika satuan pengalaman belajar atau seluruh materi pelajaran telah selesai. Penilaian sumatif menghasilkan nilai atau angka yang kemudian digunakan sebagai keputusan pada kinerja peserta didik. Nah, dalam penilaian sumatif digunakan untuk menentukan pula Bu klarifikasi penghargaan pada akhir pembelajaran. Penilaian sumatif dirancang untuk merekam pencapaian keseluruhan siswa secara sistematis. Sistematis artinya setelah melalui beberapa tahap, di akhir penilaian ini harus dilakukan secara terencana, bertahap, serta berkelanjutan untuk dapat memperoleh gambaran tentang perkembangan peserta didik itu sendiri. Itu yang dapat saya gambarkan paparan mengenai asesmen sumatif. Untuk ada pertanyaan nanti bisa di asesmen berikutnya. Terima kasih Ibu. Saya kembalikan ke host Ibu Mus. Oke. Stop share screen ya Pak. Oke. Ya, stop share screen. Boleh Bu. Sebentar. Ya, baik. Stop. Oke, jadi dari pembahasan tadi kita bisa bincang-bincang atau diskusi dikit ya Bu ya, apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Novi, kemudian Ibu Yuni dan Bapak Safri ya. Mungkin yang tadi disampaikan oleh Bapak Safri di dalam kerangka kurikulum program sekolah penggerak sepertinya ada sedikit mengalami pergeseran ya Bu ya. Betul kan ya? Artinya tadi betul sekali bahwa ya, kita melakukan atau ada paradigma baru tentang assessment di mana proses itu memiliki porsi lebih besar, artinya kita menghargai usaha orang lah katakan begitu ya. Kemudian rekam jejaknya dia belajar juga di situ dihargai, tidak cuma ujuk-ujuk di akhir. Nah, itu. Jadi nanti presentasinya berapa mungkin itu kesepakatan dari sekolah. Kayaknya begitu ya, Bu. Ya, betul Bu. Jadi harus yang penting tuh portofolio ya. Maksudnya jadi apa yang dilakukan siswa selama pembelajaran sepertinya itu yang lebih memiliki porsi yang lebih besar. Betul. Oke. Terus tadi dari Bu Novi juga saya mencatat hal yang sangat bagus sekali. Berarti Bu Novi untuk yang unjuk kerja atau yang bukan tulis itu bagaimana cara menilainya ya Bu Novi? Baik Ibu, untuk unjuk kerja yang tidak tertulis itu kita bisa membuat rubrik Ibu. Jadi ada skalanya 1 sampai 5, di kolomnya apakah siswa sudah mahir, atau sudah memahami, belum mahir, seperti itu Ibu. Oh iya, baik. Ya, itu pencerahan sekali itu ya, jadi kita tahu apa yang kita lakukan. Kemudian ini pertanyaan saya terakhir, kira-kira berarti apakah itu tes diagnostik, formatif, ataupun sumatif, semua asesmen itu memerlukan perencanaan berupa membuatkan kisi-kisi, ya Bu ya? Kemudian indikatornya apa, yang mau dicapai apa, skalanya berapa, rubriknya kalau memang itu penilaian yang tadi dikatakan Bu Novi. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Betul. Ya, betul Bu. Tadi di tes diagnostik juga disampaikan ya. Kalau biasanya kita tahu itu kan tes sumatif formatif ya, yang ada kisi-kisi, ada soal ternyata di diagnostik juga kita harus punya kisi-kisi, harus ada soal gitu ya, malah seperti itu. Oke. Berarti untuk formatif karena dia itu dilakukan on the process ya, berarti kita guru harus punya ini ya, punya lembar data observasi ya, terutama untuk kalau yang kaitannya dengan karakter, apakah kedisiplinan, keikutsertaan, partisipasi, keaktifan ya, kreativitas itu kan berarti kita punya daftar checklist ya. Checklist, betul. Oke, baik. Oke, jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa memang betul assessment itu adalah proses ya.
mulai dari awal kita mau pembelajaran itu kita perlu membuat assessment-nya untuk mengukur sejauh mana bahan baku ibaratnya ya, nanti kita akan mulainya dari mana, apa hambatannya, kemudian baru kita rencanakan pembelajaran. Setelah di rencana pembelajaran, tetap di tengah pembelajaran juga kita punya assessment untuk kendali mutu, katakanlah begitu ya, untuk kontrol. Kemudian di akhir tadi dengan sumatif ya, untuk mengetahui hasil akhirnya yang akan menjadi penentu, walaupun bukan satu-satunya, tapi itu tes yang memang dilakukan di akhir dari seluruh kegiatan pembelajaran dalam satu fase, apakah itu di akhir semester atau tengah semester, begitu ya. Apakah seperti itu ya Bu ya? Setuju ya dengan penjelasan saya? Setuju Bu. Ya, jadi kalau melihat dari kurikulum sekolah penggerak ini memang pengetesan kepada siswa itu, pemantauan ya atau pengawasan kepada siswa itu memang udah dari awal ya, dari mulai assessment dari awal sampai dengan akhir ya, dimulai dari diagnostik, formatif dan sumatif itu semata-mata untuk memberikan pengawalan ya atau pengawasan kenyamanan siswa dan juga gurunya ya. Oke, iya. Baik, Bapak Ibu, kita ingin melanjutkan diskusi lebih panjang ya, tetapi sepertinya waktu sudah habis. Mohon maaf, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.